Sebelumnya, perkenalkan nama saya Griwo Inyo Putra dengan NIM 2201020066. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai web forensik dan apa saja yang serangan-serangan dari web forensik yang dapat dilakukan dan bagaimana dan apa saja tool-tool yang digunakan untuk melakukan forensik. Yang pertama, apa itu pengertian dari web forensik? Web forensik adalah bagian dari digital forensik yang berfokus pada proses pengumpulan, analisis, dan laporan bukti digital yang berasal dari aplikasi web, web server, dan database setelah terjadi insiden keamanan. Nah, tujuan utama dari web forensik ini adalah untuk menemukan kronologi serangan dan bukti yang valid. Selain itu, web forensik ditujuan antara lain untuk mengidentifikasi jenis serangan yang terjadi dan menemukan celah keamanan yang dimanfaatkan penyerang, dan mengumpulkan bukti digital yang sah dan serta mendukung berbagai perbaikan sistem dan proses hukum jika diperlukan. Nah, alur dari web forensik itu yaitu terdiri dari beberapa tahap, yaitu seperti identifikasi insiden, pengumpulan bukti, analisis bukti, dan dokumentasi dan pelaporan. Setiap tahap harus dilakukan secara sistematis agar bukti tidak rusak atau hilang. Nah, berikut adalah contoh beberapa serangan dari web forensik, yaitu salah satunya adalah SQL injection atau SQLA, yaitu serangan dengan menyisipkan berita SQL berbahaya melalui input seperti from login atau URL. Yang kedua yaitu ada cross-site scripting atau XSS, yaitu penyerang menyisipkan script berbahaya yang dijalankan di browser pengguna. Kemudian yang ketiga yaitu ada cross-site request forgery, yaitu CSRF, yaitu untuk menipu pengguna yang sudah login agar melakukan aksi tertentu tanpa disadari. Selanjutnya ada serangan dari website attack, yaitu yang keempat yaitu distributed denial of service atau DDoS, yaitu serangan dengan membanjiri website menggunakan trafik berlebih sehingga tidak dapat diakses. Contohnya seperti itu, kita terus melakukan sebuah trafik di website tersebut sehingga batas servernya hingga bisa sampai 1 GB. Nah, kita banjiri trafik hingga lebih dari 1 GB. Nah, websitenya akan menjadi down. Selanjutnya yang kelima yaitu ada malware injection atau menyisipkan atau mengunggah file berbahaya ke dalam website tersebut. Lalu yang keenam ada brute force attack, yaitu mencoba kombinasi username password secara berulang-ulang dalam form login atau form register dan form sensitif lainnya. Biasanya serangan itu menggunakan contohnya Hydra, juga bisa seperti Burst Attack. Selanjutnya, langkah mitigasi yang dapat dilakukan atau untuk pencegahannya itu beberapa langkah, seperti antara lain menggunakan validasi input saat menginputkan dan menggunakan prepared statement pada backend ataupun pada database agar tidak terjadi SQL injection. Selanjutnya yaitu memperkuat password, misalnya dari kombinasi angka, simbol, huruf kapital. Jadi itu akan membuat password lebih kuat dan susah untuk di brute force ataupun di Hydra. Selanjutnya, update sistem secara rutin dan penggunaan firewall dan WAF serta pembatasan hak akses pengguna atau bisa dibilang menggunakan low level security. Selanjutnya yaitu mengenai tentang web application forensic tool. Ialah adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyelidiki bukti digital yang berkaitan dengan serangan atau insiden keamanan pada aplikasi web. Web application forensic itu terdiri dari log analysis tool, yaitu digunakan untuk menganalisis log web server dan aplikasi. Selanjutnya ada
Network Forensic Tool yaitu network forensic tool yang digunakan untuk menganalisis lalu lintas jaringan. Selanjutnya ada Web Application Analysis Tool, yaitu web aplikasi analisis seperti Burp Suite, OASF yang digunakan untuk menganalisis request dan respon HTTP. Selanjutnya yaitu ada Database Forensic Tool, di mana Database Forensic Tool ini digunakan untuk melacak aktivitas database. Contohnya adalah PostgreSQL, PGA Audit, dan MySQL binary log. Yang terakhir yaitu ada Malware dan File Forensic Tool, yaitu seperti Autospy, VirusTotal yang digunakan untuk menganalisis file berbahaya yang ditemukan di server. Selanjutnya yaitu kesimpulan, yaitu Web Forensic dan Web Application Forensic Tool memiliki peran penting dalam penanganan insiden keamanan website. Dengan proses dan tool yang tepat, serangan dapat dianalisis secara menyeluruh dan sistem yang dapat diperbaiki dengan lebih aman. Sekian dari saya, terima kasih.